pendengar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat Mubarak, hari ini hari Jumat. Ini ada topik menarik. Kebetulan ada subscriber yang kasih tahu saya di komen, dan saya juga berhasil menemukan videonya. Ini tentang influencer Malaysia yang sempat saya singgung kemarin. Saya udah lama lihat anak ini, udah beberapa kali saya lihat videonya, entah kenapa datang di platform saya, nongol aja. Ini Aiser Khaled ya, dia ini influencer yang terakhir bikin saya enek waktu dia waktu dia sok akrab dengan wakil presiden Indonesia, mau merangkul begitu sampai dia ditolak dan diperingatkan keras oleh Pas Pampres. Ini bukti dia tidak tahu protokol dan tidak ada respect dengan pejabat Indonesia, ya. Dan terakhir dia bikin konten di pemakaman saudara ojol yang meninggal waktu demonstrasi. Itu perbuatan Aiser ini bukan hanya dihujat di Indonesia, juga di Malaysia itu sendiri. Jadi influencer ini banyak, beberapa orang Malaysia yang ngintip di channel saya, mereka nggak kenal juga nih orang. Jadi orang ini tenarnya di Indonesia aja. Jadi without further ado, ini terus dia bikin ulah lagi di Bali. Lah Bali jangan main-main, orangnya melek informasi ya. Jadi ceritanya dia diusir di Bali ini. Waktu bencana banjir dia datang ke sana, tapi menuai pro dan kontra, dan anehnya banyak sekali influencer Indonesia yang marah dengan bapak yang mengusir si Aiser Khaled ini, dan banyak influencer Indonesia yang memuji si Aiser Khaled ini dan menghina orang Indonesia sendiri. Jadi saya akan memberikan opini saya tentang hal ini, ya. Without further ado, kita coba dulu ini, kita lihat dulu video-videonya ini. Ini saya pakai Abangnya itu bapak-bapak yang mengusir si Aisar itu ya, nggak punya hati, nggak punya adab, nggak punya etika, nggak punya belah kasihan ya. Coba berpikir, dari banyaknya konten Aisar, konten mana yang sudah merugikan rakyat Indonesia? Apa kalian tak sadar, hampir semua karyawan Aisar justru orang Indonesia. Lalu Oke, kita balas ini dulu yang narasi cewek ini sama si abang tadi sambil melototkan matanya, dia marah ke beli orang. Saya tinggal di Bali lama ya, sekitar 10 tahun. Karir saya di dunia pekerjaan lah, di perhotelan sampai bikin bisnis sendiri di Bali. Saya tahu persis karakter orang Bali. Ya. Jadi bapak ini marah, abang siapa ini yang melotot-melotot tadi, ngomong marah dengan bapak yang di Bali yang ngusir si Aiser Khaled ini. Baiklah bro, saya jawab. Aiser Khaled ini kalian mungkin nggak tahu, tapi orang di Bali, bapak di Bali ini yakin dia tahu persis siapa orang ini. Dia selalu menggunakan kesempatan-kesempatan khusus untuk bikin konten ya untuk kepentingan dia sendiri. Ya. Dan kadang tidak pada tempatnya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Dia pernah mau merangkul wakil presiden juga, itu sempat didorong, diperingatkan Pas Pampres. Itu tidak layak. Terus bikin konten di pemakaman ojol, itu dia sudah diingat. Bagi mungkin orang dua ini nggak ngerti, nggak paham. Saya pribadi sebagai diaspora ya, saya nggak tinggal di Indonesia udah 13-14 tahun. Saya juga nggak senang melihat dia ini. Kadang dia pura-pura kaya, bagi-bagi uang ke orang. Itu di Medan dia kalau nggak salah, itu ke orang ini, orang miskin Indonesia. Dia secara nggak langsung mempermalukan Indonesia. Kalau mau bagi-bagi uang di Malaysia aja, pergi ke Sabah, Sarawak, banyak orang miskin Malaysia juga di sana. Ya, dia kalau mau sedekah itu di Islam sendiri, kalau bisa beri dengan tangan kananmu, tangan kirimu tidak tahu. Berarti sedekah itu yang bagus itu. Makanya orang kalau sedekah kadang nggak ditulis namanya. Ini sumbangan 100.000 dari hamba Allah. Karena orang tidak, itu sedekah yang betul-betul. Mereka tidak mau menunjuk, istilahnya kasih tangan kiri, tangan kanan nggak tahu.
Ini enggak, dia sedekah itu sambil menghina, melihatkan kemiskinan orang Indonesia, itu untuk pamer, untuk konten, bukan he doesn't mean it. Dia bukan bermaksud tulus, bukan. Hanya untuk konten. Jadi jangan salah, ini banyak sekali. Coba kita perhatikan sampai habis baru kita konten. Lalu kenapa kalian justru menghujat Aisar bahkan mengusir dia pulang ke negaranya? Malu kali sumpah. Aku sebagai rakyat Indonesia, malu kali. Terutama untuk negara tetangga kita yang tentunya Malaysia. Kalau satu hari nanti aku pergi tinggal ke Indonesia, adakah kalian akan happy? Baru-baru ini, Siapa harus malu? Abang tadi malu katanya oleh tindakan beli tadi. Saya enggak. Saya pribadi enggak begitu malu. Kenapa ya itu tadi? Ya. Dia bukan maksud menolong, bikin konten. Terus ada narasinya yang satu tadi, narasi video ini ngomong, oh dia membantu rakyat Indonesia, karyawan Indonesia. Berapa orang sih karyawan kalian itu? Dia harus mempekerjakan orang Indonesia. Karena apa? Karena dia bikin konten di Indonesia. Mana tahu dia seluk-beluk Indonesia. Itu win-win solution. Sama-sama untung. Gak ada kita harus merasa berhutang budi dengan dia. Dia harus, kalau saya bikin konten di Jepang, sementara saya nggak tinggal di Jepang ini, cuma mau bikin konten, ya saya harus, kalau saya konten kreator besar, saya harus mempekerjakan minimal guide orang Jepang. Karena mereka tahu seluk-beluknya Jepang. Ya, nggak ada, kita harus merasa berterima kasih itu. Terlalu, itu malu sekali sebagai orang Indonesia. Saya nggak malu. Saya udah lihat orang ini, saya lihat dia, si konten kreator ini, si Khaled ini, Aisar Khaled ini mulai pacu jalur, sibuk dia kayak raja, pakaian kayak raja, cari perhatian. Terus momen he cross the line saat dia memang kelewatan batas, waktu dia coba merangkul si wakil presiden Indonesia, terus ngomong hey bro, nggak pantas kan, mana tahu dia tata krama, bisa nggak begitu? Kalau saya influencer Indonesia datang ke Malaysia mau memeluk siapa? Anwar Ibrahim atau ngomong hey bro, mana bisa? Ya, kalaupun bisa itu nggak pantas. Itu aturan tata krama. Dia nggak ngerti. Ngapain kalian merasa malu? Dia memang harus pas. Saya udah perkirakan terakhir setelah dia bikin konten di pemakaman ojol, itu dia diprotes, dirujak netizen Indonesia, bukan Indonesia aja, Malaysia sendiri merujaknya. Dia orang ini dia udah kelewatan batas, cross the line this guy. Ya saya bukan malu. Kalau kalian ini yang ngomong terakhir orang-orang tadi malu, saya nggak malu. Saya malah senang. Akhirnya dia kena batunya. Kalau ketemu saya di sana juga saya pasti saya gituin juga. Kalau sekeluarga saya umpamanya meninggal, dia datang bikin konten, saya maki itu. Itu nggak pantas, betul bapak itu. Nggak pantas dia bikin konten di momen-momen sedih. Kalau mau bantu. Atau kalau mau bikin konten, minta permisi dari seorang itu semua. Iya, itu aturan etika bersosial media. Kalau di Jepang ini begitu, udah lama dia kena. Ya, di Jepang kita bikin video umpamanya, tak sengaja terekam rumah orang, ada namanya di situ, atau plat kendaraan orang, itu harus kita blur. Kalau mereka nggak suka, mereka bisa tuntut kita. Kalau andaikan dia melihat video kita terus secara aja, wah ini rumah saya, ini jelas nama saya, nomor rumah saya di sini, kenapa? Dia bisa tuntut kita. Itu aturan bersosial. Apalagi momen-momen sedih, mau bikin konten. Kecuali mungkin udah permisi semua dengan orang-orang masyarakat sana semua, oke mungkin lah. Ini jelas nggak permisi, marah ya, kau jangan bikin konten di sini, jelas. Ngapain harus bersimpati nih orang-orang nih tadi? Dia aja yang nggak tahu tata keramanya. Dia nggak ngomong, oh kenapa kayak kalian menghujat, kalian tidak berbuat apa-apa buat negara. Dia bukan membantu Indonesia. Dia bikin konten untuk dirinya sendiri. Kalau dia mempekerjakan orang Indonesia, itu karena dia harus. Karena dia bikin konten di Indonesia. Sama dengan kalau konten kreator Indonesia datang ke Jepang mau meliput hal-hal di sini, kejadian-kejadian penting, ya dia harus koordinasi, harus mempekerjakan orang Jepang yang tahu seluk-beluk, yang tahu aturan.
Nggak ada yang Anda merasa perlu berterima kasih. Ini orang memang udah pantas kena apa? Kena batunya. Ya. Jadi itu saja. Saya nggak terusan lagi videonya. Saya ambil sedikit aja ini. Ini saya upload di Mac. Punya speaker bagus di sini. Thank you for watching. Terima kasih yang udah subscribe ya. Saya hormati. Saya akan mengupload video di saat saya ada waktu. Musim panas sudah mulai sedikit berakhir di Jepang. Yang Jumatan, selamat Jumat. Bye-bye. See you next time. Ini, Bali dilanda bencana banjir yang cukup parah. Kejadian ini tidak hanya menarik perhatian masyarakat lokal, tetapi juga banyak pihak dari luar negeri yang turut prihatin. Salah satunya adalah Aisar Khalid, seorang influencer asal Malaysia yang tergerak untuk datang langsung memberikan bantuan kepada para korban. Namun, sangat disayangkan, upaya